Kolesterol tinggi? Sekarang tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh harus terima kasih kepada Metro TV melalui acara Q&A. Ya. Semoga mereka semua menonton acara ini tidak lupa waktu pencoblosan. Ada yang mau menanggapi? Statement Bang Ruhut? Apa? Mau menanggapi? Itu luar biasa. Sudah. Terima Udah kasih. ya? Ya Udah benar kamu. sih, mungkin sedikit tambahan dari saya bahwa yang namanya keartisan itu menjadi salah satu tolak ukur juga, itu menjadi satu batu pijakan juga buat kita gitu, buat saya juga. Dan kita jadi tidak perlu susah-susah mensosialisasikan diri gitu ya ke masyarakat, karena alhamdulillah mereka sudah mengenal. Kita cukup dengan kita mapping, kita mencari tahu apa yang menjadi kelemahan di kecamatan ini, kelemahan di kecamatan yang lain seperti apa. Lebih banyak bertatap muka dengan mereka itu adalah satu hal yang lebih akan membuat kita merasa dekat dengan orang-orang di dapil gitu. Baik, oke, Bang Sebastian silakan. Ya, di satu sisi tadi saya bilang untuk ketiganya, artis itu memang dia punya keunggulan, dia punya kelebihan karena mereka sudah dikenal luas oleh masyarakat dan itu modal yang luar biasa besar. Tapi pada sisi yang lain, artis teman-teman ini memikul beban yang sangat berat dibandingkan dengan politisi yang lain. Mengapa? Karena tadi kalian ini sudah dikenal jauh sebelumnya, begitu. Tapi ada juga persepsi di masyarakat. Jangan-jangan mereka ini hanya menjual popularitas. Jangan-jangan yang ditampilkan itu adalah tampang, yang cantik, yang keren. Tapi tantangan yang berikutnya adalah bagaimana membuktikan bahwa kita tidak semata-mata itu. Ini yang tantangan terberat dan itu PR bagi artis tidak cuma yang baru. Ya. Yang sudah ada di dalam pun itu menjadi PR dan hari ini masyarakat atau publik sedang menanti itu. Dan bagaimana kira-kira mesti ada sesuatu yang berbeda yang kalian tunjukkan kalau nanti terpilih itu. Ya. Itu bagaimana? Jadi memang popularitas adalah modal utama. Tetapi menurut saya popularitas saja tidak cukup, Bang. Makanya saya setiap hari turun ke masyarakat untuk berdialog, mengedepankan kampanye dialogis. Saya ingin masyarakat lebih mengenal lebih dekat bagaimana calonnya. Nah, kemudian untuk pengembangan diri tentu kita harus adaptasi ya. Jadi kebetulan di partai sendiri ada pengaderan, kemudian kita beradaptasi dan kita terus belajar agar kita bisa menjadi pemimpin gitu. Jadi memang perlu beradaptasi untuk kita bisa di mata masyarakat kita mumpuni sebagai calon kepala daerah gitu. Giring? Ya kalau menjadi seorang public figure memang ada bonusnya, kita punya start yang early aja sih sebetulnya sih. Dan begitu sudah masuk juga disorotnya juga pasti lebih, iya kan Bang Ruhut ya, pasti seperti itu. Mbak Zeti juga seperti itu kan, pasti disorot terus. Oleh karena itu untuknya zaman sekarang adalah zaman sosial media ya kan. Jadi zaman sekarang yang menurut saya semakin sering kita mensosialisasikan setiap hari apa yang kita lakukan di kursi DPR nanti akan lebih bagus lagi. Agar masyarakat tahu, oh ini orang yang gue pilih kerja ya ternyata ya gitu. Dan benar-benar mudah-mudahan apapun yang kita perjuangkan juga bisa ada hasilnya. Cuman mungkin ini agak seriusnya, sekalian pertanyaan untuk Pak Sebastian. Kalau sudah jadi pejabat penyelenggara negara, kritik saya untuk Bang Ruhut juga, apa boleh bermain musik? Karena itu masuk pada pasal memperkaya orang lain, ada yang diperkaya. Loh, sebetulnya pejabat main iklan itu juga memperkaya orang lain, gimana Pak Sebastian? Saya kira nggak boleh, kecuali amatiran, nggak dijual. Oleh karena itu kemarin 31 Desember 2017 saya memutuskan untuk istirahat dari Niji Bang. Sudah komitmen saya bahwa saya mau 1000% di kursi DPR, memperjuangkan apapun yang mau saya perjuangkan dan juga suara para pemilih. Makanya sekarang saya sudah tidak ambil job nyanyi lagi gitu. Bagus contoh, jangan sampai sudah jadi anggota DPR masih main sinetron itu memperkaya orang lain. Sebetulnya di dalam syarat
Mas Tejo, di dalam syarat untuk menjadi caleg itu harus bersedia bekerja penuh waktu. Banyak anggota DPR itu persyaratannya, itu persyaratan. Artinya orang yang masih nyambi, entah menjadi MC, menjadi apa segala macam, itu sudah melanggar syarat itu. Tapi saya kira ini kan memang setiap apa yang dilakukan oleh teman-teman itu menjadi menjadi misi dari teman-teman untuk diri sendiri dan juga untuk teman-teman sejawat. Begitu. Okay. Karena tadi apapun yang dilakukan oleh arsi DPR itu pasti disorot. Baik, oke. Valen. Ya jadi kalau dari saya begini, saya baca literatur, saya tonton film tentang politisi juga. Saya pikir akan ada modal yang harus disiapkan. Bro Hengki udah bilang bahwa ada juga ternyata yang akhirnya ketemu yang tidak memerlukan mahar dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat dan sering juga menjadi berita adalah bahwa pasti akan ada. Sudah habis berapa modal teman-teman di sini? Terus kalau memang ternyata bukan materi modal utamanya, apa sih modal utamanya? Karena saya juga sebenarnya yang meminta dan menyarankan dari keluarga saya untuk berpolitik juga sudah cukup banyak ya. Karena kan basis saya stadion-stadion gitu kan, jadi lumayan rame ya. Tapi mungkin saya belum kepikiran ke sana karena bagi saya membahagiakan orang tua juga mungkin bisa dengan yang sekarang saya jalani gitu. Okay. At the end of the day saya akan bilang bahwa Pa, Ma mungkin tidak sesuai sama yang lu minta gue jadi anggota DPR. Jadi kamu mau nanya temu curhat? Iya boleh dong. Tadi Kang ini curhat mulu masalah dia mundur. Ya, itu Kang Maman. Oh itu Kang Maman ya. Tapi ya itulah yang saya tanya. Modal udah habis berapa nih bro-bro semua sama sister semua di sini? Modal itu tidak selalu harus dengan uang ya. Tapi memang uang itu perlu. Seperti saya di Kabupaten Bandung Barat di awal saya sosialisasi saya tidak pasang baliho. Karena memang saya tidak punya uang banyak. Saya lebih banyak turun ke masyarakat memperkenalkan diri. Kemudian ngobrol dan lain sebagainya. Ya paling hanya untuk bensin, makan gitu ya. Nah sekarang juga banyak teman-teman yang membantu, ada beberapa relawan yang merelakan rumahnya untuk posko, itu juga tanpa saya harus bayar. Tapi begini, kita memang harus siap, terutama biaya saksi. Ya kita akan cari bersama lah kan, pilkada ini kan bukan hanya saya aja, tapi ada pasangan saya. Kita kira-kira akan cari sampai bersama. Nanti pemilihan, setelah dihitung-hitung plannya bakal habis berapa bro? Kalau sampai 4 bulan kemarin sampai sekarang saya baru habis kurang lebih di bawah 100 juta ya. Itu lebih banyak untuk bensin, makan, tim dan lain sebagainya. Kalau untuk mahar itu tadi, karena saya tidak membayar makanya biayanya masih kecil gitu. Tapi nggak tahu untuk ke depan, untuk biaya saksi ya tentu kita akan cari bersama lah. Gitu. Itu lebih besar. Kalau Jane? Karena memang dari awal sekali, yaitu tadi ya karena kita satu partai, jadi di partai juga tidak pernah ada omongan bahwa harus ada kamu nyiapin uang sekian dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi memang kita atau saya pribadi lebih mengedepankan yaitu sosialisasinya langsung turun, ketemu langsung sama mereka, ngobrol. Lebih enak seperti itu karena belajar dari Pilgub kemarin, saya kebetulan kan di tim gerilyanya Mas AHY ya. Jadi saya banyak melihat, oh ternyata inilah cara yang paling efektif gitu loh. Untuk berdialog langsung, ketemu langsung, mereka ketemu sama kita. Tapi pasti ada duit keluar dong. Paling hanya untuk bikin kayak stiker, kayak gitu-gitu, itu pun nanti, tidak dikeluarkan sekarang. Kalau untuk sekarang, karena dapilnya juga dekat dari rumah, jadi belum nggak keluar duit banyak. No, there's no. Kalau Giring gimana? Beberapa bulan ini ke depan kita akan bikin, saya pribadi juga akan bikin patungan rakyat, di mana nanti siapapun yang percaya dengan visi misi saya boleh berdonasi dengan limitnya 100.000 dan juga dan kata-kata saya gitu. Dan Giring udah habis berapa sampai sekarang nih kira-kira? Belum lah bos. Belum ada habis-habisan? Ya paling cuma buat Facebook ads. Belum habis-habisan ya? Facebook ads gitu-gitu aja, palingnya buat Facebook ads, Instagram ads, habis itu uang kereta, uang makan aja di sana simple. Cuman memang di PSI sendiri memang kita memang pengennya adalah uang berkampanye politik kita adalah dari hasil urunan masyarakat gitu, dari patungan masyarakat. Donasi tadi saya boleh ikutan mendonasi? Boleh dong. Saya kayaknya donasi untuk Giring. Wah terima kasih. Alhamdulillah main dapat. Dipersembahkan oleh